Ingat apa kata Bung Hatta ya soal politik itu sesungguhnya jalan pengabdian. Politik Bro. itu jalan ke pengabdian itu, ingat ya teman-teman. Jalan pengabdian. Hai, apa kabar semangat anak Medan? Kita kembali lagi di acara Palaceta Talks. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Muhammad Arif Rosyid. Beliau adalah tokoh muda Indonesia saat ini, tahun 2021. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia yang lagi naik daun dan banyak hal yang kita ingin pelajari dari beliau. Salah satunya, selamat datang Bang Arif. Terima kasih. Horas ya kata orang Medan. Horas. Siap. Bagaimana perjalanan? Katanya beberapa hari ini traveling dari Sumatera, dari Aceh, Pak. Iya, jadi ini Haji Ceta, terima kasih banyak ya sudah diundang acara HIPMI Medan. Dan tadi menarik tuh, Bro Ceta bilang HIPMI Medan harus jadi pelopor ekonomi dan keuangan syariah di Medan dan Sumatera Utara. Itu yang sebenarnya menjadi alasan perjalanan kami dari Aceh itu, Bro. Karena kita pengen jalan dari Aceh sampai ke Papua untuk bicara soal itu. Dan alhamdulillah kesempatan ini, walaupun kita jalannya berhari-hari naik mobil via darat gitu ya, tapi bahagia betul begitu ketemu Haji Ceta ini, langsung bangkit lagi semangat kita. Capek kita hilang lah udah. Begitu ketemu sama Bro Ceta. Jadi kalau soal capek hilang udah. Capeknya ketemu Bro Ceta ini di Medan. Ini nih, banyak nih yang nanya nih. Bagaimana nih? Kan sekolahnya jurusannya dokter. Kok tiba-tiba bisa masuk ke perbankan? Ini pertanyaan kenapa? Ini untuk bisa mengedukasi orang-orang yang menanyakan itu. Padahal mereka nggak tahu. Saya juga basic saya perkebunan. Tiba-tiba saya masuk ke ekonomi gitu kan. Jadi kok bisa itu? Gimana ceritanya? Tapi kan S2-nya Bro Ceta ekonomi kan? Betul. Nanti saya agak unik ya. Karena saya betul tadi dokter gigi dari Unhas ya. S2 saya di kebijakan kesehatan juga. Kebijakan di Unhas, kemudian sekarang lagi lanjut S3 lagi soal kebijakan kesehatan. Dan semua di Indonesia. Unhas dan di UI. Mantap. Kalau Bro Ceta kan S1 S2-nya di luar negeri. Saya sebenarnya mimpi yang belum kewujud itu, kalau orang tanya apa, seperti Bro Ceta, sempat kuliah ke luar negeri. Siap, saya tapi insya Allah bisa. lah, mudah-mudahan ketemu Bro Ceta ini terinspirasi dan selalu ada jalan ke sana. Tapi kalau ditanya apa hubungannya, sebenarnya kalau bicara sejarah panjang sih ini ya, hidup ya. Dulu waktu saya SD itu saya jadi remaja masjid. Bro Ceta, di belakang rumah namanya Masjid Babu Salam itu. Tiap hari lah kalau kita janjian di mana, ketemu di masjid, main di masjid, yang ngaji tentu di masjid. Kan. Nah akhirnya itu yang menurut saya sedikit banyak mempengaruhi apa yang ada Arif Rosyid hari ini ya. Karena sejak perjalanan itulah sampai saya ke Jakarta itu alhamdulillah juga ketemunya di masjid gitu. Saya ke dulu karena awal-awal 2010 itu masih susah kita di Jakarta. Karena saya juga sejak dulu misalnya puasa Senin Kamis, jadi setiap Senin Kamis itu di Masjid Sunda Kelapa itulah saya tempat berbuka saya. Mantap. Alhamdulillah 11 tahun setelah itu sekarang udah jadi pengurus masjid. Jadi dulu dibagi-bagiin buka puasa, nah sekarang dari uang bendahara kita kasih buat beli buka puasa. Saya dengar itu. Jadi 11 tahun baru bisa jadi pengurus masjid dulu. Tapi kalau saya boleh clearkan, jadi teman-teman, bukannya Pak Arif ini bukannya dari dokter, bukan. Beliau S2-nya manajemen kesehatan dan itu nyambung dengan politik. Itu menurut saya. Makanya itu terpakai ilmunya sekarang, Pak Arif ya, betul kan? Betul. Kebijakan kesehatan dan kalau kita ingat apa kata Bung Hatta ya soal politik itu sesungguhnya jalan pengabdian. Politik itu jalan ke pengabdian itu, ingat ya teman-teman. Jalan pengabdian. Nah sekarang kenapa politik itu semacam menyeramkan ya, hal-hal negatif, karena makna politik itu akhirnya didestruktif oleh pelaku sebagian kecil orang yang bekerja di jalan itu dan kemudian mereka tidak amanah. Mereka mengambil hak-hak orang lain ya,
dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah yang kemudian akhirnya mendistorsi sebenarnya makna politik itu. Tapi kalau kita kembali apa kata Bung Hatta itu tadi, politik itu ya jalan pengabdian sebenarnya. Jadi kemanapun ujung dari perjalanan ini, kalau kita untuk pengabdian, maka disitulah kata Bung Hatta itu adalah jalan politik. Baik. Teruskan Pak, ini menarik. Jadi teman-teman, politik itu adalah pengabdian. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil. Yang kedua, saya dengar politisi, wakil ketua Partai Golkar. Oh siap. Iya. Jadi harus jadi politisi yang sebenarnya mengabdi buat masyarakat. Nah, saya berkesan nih. Jadi kami punya sahabat nih teman-teman. Ada suatu cerita atau quote yang saya teringat apa kata Pak Arief itu, demi umat, yang lainnya kita kesampingkan dahulu karena umat nomor satu. Jadi itu apa? Kalau boleh tahu itu sudah sejak kapan Pak Arief dapat jiwa itu? Saya setelah jadi remaja masjid itu aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Nah di Himpunan Mahasiswa Islam itu diajarkan doktrinnya itu komitmen keumatan dan kebangsaan. Jadi waktu saya aktif di HMI itu saya jarang pulang dan lain-lain, ngurusin kegiatan-kegiatan sosial, pendidikannya, kaderisasi dan lain-lain. Itu semata-mata untuk membuat komitmen keumatan dan kebangsaan itu semakin tebal gitu. Dan begitu saya berproses di situ, saya ada satu cerita gitu ya yang saya nggak bakalan pernah lupa ini, karena ini yang membuat kuliah saya ketunda 9 bulan. Apa itu Pak? Jadi waktu itu saya diminta sama teman-teman itu jadi ketua BEM. Setelah saya jadi ketua HMI di komisariat di fakultas. Kemudian setelah teman-teman minta saya jadi ketua BEM, saya waktu itu pengen jawab sebenarnya karena orang selalu mempertentangkan antara pendidikan dan organisasi. Jadi orang yang aktif di organisasi jadi aktivis itu pasti lama selesai kuliahnya. Nah waktu itu saya udah jadi ketua HMI, saya bilang saya akan menjawab itu dan alhamdulillah 3 tahun itu saya udah bisa selesai sarjana kedokteran gigi, bisa masuk koas. Tapi karena harus menjadi ketua BEM, teman-teman saya datang ke saya udah pamit semua ke orang tua, saya bisa cepat selesai nih ke teman senior juga, karena tradisinya itu setelah ketua HMI biasanya jadi ketua BEM di kampus saya, Bang Seta. Nah setelah itu saya pamit sama ibu saya, ibu saya nggak terima lah. Awalnya dia sangat mendukung kan pada saat saya pengen cepat selesai itu, tapi di ujung pada saat teman-teman saya udah datang, Rif, kalau bukan kau jadi ketua BEM kita semua udah nggak mau lah jadi pengurus BEM waktu itu kan. Saya bilang wah ini repot ini karena satu generasi kan putus. Betul. Terus gimana? Ya harus lanjut. Terus kuliah saya ya tunda dulu lah. Akhirnya dengan berat hati saya mengambil keputusan itu. Saya tunda kuliah saya 9 bulan dan cuma buat ngurusin BEM. Jadi tiap pagi saya datang nyapu-nyapu kantor, buat kegiatan dan lain-lain gitu. Tapi yang saya pengen bilang bahwa kuliah saya udah selesai walaupun tertunda wisudanya, tapi kuliah saya udah selesai. Setelah itu ya saya harus tadi punya komitmen terhadap keumatan dan kebangsaan lewat organisasi itu. Jadi orang bilang akhirnya organisasi itu kan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Nah itu yang kemudian kita arahkan semua akhirnya teman-teman. Walaupun setelah itu ini juga karena teman-teman yang ngajakin saya dulu menunda kuliah saya pada wisuda semua duluan. Saya bilang luar biasa juga kalian ini ya, tapi ya konsekuensi kan seperti itu ya. Well, ibu saya tadi yang saya pengen cerita, ibu saya ya dengan berat hati pasti, tapi saya alhamdulillah pelan-pelan bisa yakinkan dia bahwa pilihan ini adalah pilihan terbaik anakmu. Ini untuk kemaslahatan, ini untuk orang banyak. Alhamdulillah dokter kan dokter gigi juga untuk bekerja untuk itu, bekerja untuk untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi itu Bro Seta yang tadi pertanyaannya kenapa sih soal komitmen keumatan kebangsaan itu menjadi prioritas gitu ya? Karena bagi saya Allah kan berjanji gitu ya, kalau Anda tolong agama Allah, Anda mengabdi buat orang lain, itu yang akan ngurus kalian itu Tuhan gitu. Luar biasa. Dan betul. Kan Rasul bilang manusia yang terbaik itu bukan yang IPK-nya tinggi, berguna bagi masyarakat, bukan pengusaha, ya, bukan politisi, tapi seberapa besar atribut yang melekat sama kita itu kita gunakan untuk kemaslahatan yang lebih luas, berguna untuk masyarakat. Alhamdulillah, hebat. Oh, jadi kita udah terjawab sudah kenapa beliau mempunyai mindset seperti itu. Oke, ada 3 lagi pertanyaan. Yang pertama ini
Jadi seberapa penting peran organisasi dalam karir ini? Penting pastinya ya Pak ya? Sangat penting. Jadi organisasi itulah yang membuat saya punya kesadaran terhadap sosial ya. Kepedulian terhadap masyarakat, terhadap umat, terhadap bangsa ya. Itu selalu kita bicara soal itu. Ya, Bro Seta kita diundang ini acara HIPMI gitu kan. HIPMI itu kan ada tujuan organisasi. Begitupun HMI dan organisasi-organisasi yang lain. Jadi organisasi ini penting untuk mengajarkan kita semua untuk berjamaah, ya, bersikap secara kolektif dan untuk mencapai tujuan yang sama. Walaupun sekarang banyak orang berorganisasi tapi nggak sadar tujuannya. Betul. Dia bekerja sendiri-sendiri untuk kepentingan dia sendiri-sendiri dan kemudian meninggalkan kepentingan yang jauh lebih besar. Baik. Nah disitulah menurut saya kekeliruan yang harus kita sebagai anak-anak muda ini bisa benahi gitu ya. Bahwa kita berorganisasi, bagi saya berorganisasi itu part time full heart, bro. Baik. Jadi setengah waktu tapi sepenuh hati. Baik. Terima kasih. Ini yang kedua. Bagaimana, apa yang bisa kami lakukan anak muda untuk nusa dan bangsa ini? Jadi pertanyaan ini selalu saya jawab dengan cerita pengalaman. Jadi saya Bang Haji alhamdulillah punya dan sangat bersyukur beruntung bisa berkeliling ke 300 lebih kabupaten kota di seluruh Indonesia. Masya Allah. Gitu. Kita cuma punya kabupaten kota kan 500 sekian. Saya udah 50-60% lah alhamdulillah udah keliling. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Luar biasa, luar biasa. Nah, dari situ saya melihat bahwa dan saya mendorong inisiatif mungkin sekarang 40 sampai 50 inisiatif kolaborasi dengan anak-anak muda. Mulai dari anak muda yang ada di masjid, gereja, saya pernah diundang di salah satu gereja di di Jakarta gitu ya, dihadir oleh 3.000 milenial yang ada di gereja. Kita bicara tentang Pancasila. Kemudian teman-teman yang ada di vihara dan lain-lain, kita menginisiasi namanya Pemuda Peduli Rumah Ibadah gitu. Sampai di Taman Suropati, begitu saya jalan-jalan pulang dari London, saya terinspirasi dengan satu taman di sana namanya Hyde Park gitu ya. Oh, Hyde Park ya. Hyde Park kan itu orang bisa berekspresi, bisa menjelaskan dan bisa menyampaikan apapun di sana. Betul, betul. Nah, begitu saya balik ke Jakarta, saya terinspirasi dari situ dan karena tempat nongkrong saya dulu di Taman Suropati. Ya, kalau kita susah bayar kopi kan nongkrong di Taman Suropati aja. Kopinya ada kopi Starbucks keliling. Jadi kopi sepeda, kita beli 3.000 satu gelas plastik itu diaduk-aduk lah kan. Kopi itu. Jadi akhirnya di situ kita buat namanya Suropati Syndicate. Suropati, siapa aja tuh? Ada membernya sekarang? Ada teman-teman semua, beberapa teman-teman yang dong. Boleh lah. Jadi kita bisa lanjutkan itu dan mungkin bisa kita dorong ke teman-teman yang ada di kota di Medan ini. Baik, baik. Gitu. Jadi siap. Kemudian sampai ke ini yang menarik. Saya ketika suatu waktu diajak gitu ya dalam kegiatan namanya Pustaka Bergerak oleh Bang Nirwan Arsuka, di sana juga ada Mbak Najwa Shihab gitu ya. Kita akhirnya buat yang namanya Jeruji Pustaka. Nah, Jeruji Pustaka ini, jadi mereka Pustaka Bergerak ini punya banyak cabang di mana-mana yang mendorong literasi orang baca. Nah, ketika kita sampai ke lapas, itu kita lihat 50-60%. Waktu itu saya kunjungan 2-3 lapas gitu ya. Itu anak-anak muda semua. Itu akhirnya didorong lah di situ kegiatan namanya Jeruji Pustaka. Nah, yang saya pengen bilang, anak muda kita ini banyak. Ada 72% yang usia di bawah 44 tahun ke bawah sampai 0 tahun. Yang muda dan yang terancam muda gitu. Nah, 72% ini kita lihat besar secara kuantitatif. Pertanyaannya kemudian, apakah secara kualitatif itu sejalan? Ternyata tidak. Jadi saya, Bro Haji ini dan mungkin teman-teman yang hadir tadi itu cuma sebagian kecil dari wajah anak-anak muda kita di Indonesia. Sehingga kalau ditanya apa masalah besar anak muda, saya selalu bilang masalah besar anak muda adalah soal kesenjangan. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, kesenjangan pendidikan, kesenjangan kesehatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita anak muda ini nggak usah bicara yang besar-besar dulu lah. Kita pikirin nasib anak-anak muda dulu lah. Bagaimana nasib anak-anak muda yang ada di sekitar kita. Karena kita nggak akan bisa menjadi bangsa yang besar kalau ada anak muda yang jauh lebih sukses, kemudian ada satu yang sangat tertinggal di bawah.
Luar biasa teman-teman. Jadi pesannya kita harus saling bahu-membahu membangun Persis. sesama demi Indonesia yang lebih baik. Persis. Nah, terima kasih ini Pak Arief. Ini saya mau nanya nih. Saya selalu lihat ketika lihat Instagramnya Pak Arief itu, saya selalu lihat Pak Arief selalu membagikan buku ini. Judulnya Erick Thohir BUMN untuk Indonesia. Ini saya belum baca, Ya. tapi kan pasti ada anak muda yang pengen baca ini. Tapi intisarinya apa sih intisari pesan penting dari yang kita bisa ambil dari sini apa gitu? Jadi saya juga jadi ingat apa yang saya ini hobi saya silaturahim, Pak Haji. Siap. Jadi kalau ditanya hobi saya apa, saya salah satu yang saya sering jawab itu silaturahim. Siap. Jadi kalau kuat-kuatan sama orang lain silaturahim, mungkin itulah satu-satunya yang saya bisa andalkan gitu ya, bahwa kemampuan silaturahim saya ini insya Allah di atas rata-rata lah gitu ya. Ketemu sama siapa orang tadi, saya bisa masuk ke taman-taman di Jakarta, saya bisa masuk ke lapas-lapas, itu karena saya bisa bersilaturahim dengan siapapun. Saya bisa diterima komunikasi dengan presiden, wakil presiden, gak ada masalah. Saya lihat Komunikasi juga ke bawah juga bagi saya biasa saja gitu. Jadi nggak ada hal yang spesial lah dari setiap perjumpaan kita dengan manusia gitu. Tapi yang selalu saya ditekankan oleh senior-senior saya bahwa Rif, kalau Anda pengen belajar gitu ya, atau ikut atau meneladani, tentu kamu harus mencari orang yang terbaik. Kamu harus bisa belajar dan terinspirasi dari orang yang kamu betul-betul kagumi. Pak Erick Thohir adalah satu dari sekian orang-orang yang saya sangat hormat. Saya bisa meneladani beliau, saya bisa merasa bersyukur gitu ya. Sekarang juga diamanahi sebagai salah satu komisaris, dikasih kesempatan gitu untuk mengabdi terhadap salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, itu karena karena kita melihat bahwa Pak Erick Thohir ini adalah seorang tokoh yang sebenarnya dia kalau mikir diri sendiri ya sudah cukup kan? Udah cukup. Dia punya klub Inter Milan. Betul. Punya perusahaan di mana-mana, ya, bangun masjid di Los Angeles. Betul, betul. Kan? Dan HIPMI lagi. HIPMI. Jadi kalau dia pikir untuk diri sendiri, itu ngapain dia jadi menteri BUMN? Betul. Nah, buku-buku ini itu menjelaskan bagaimana dan apa yang selama ini Pak Erick kerjakan dan mimpi-mimpi beliau itu seperti apa. Luar biasa. Jadi buku BUMN untuk Indonesia ini kita dedikasikan ya buat Pak Erick Thohir, karena bagaimana beliau selalu bilang, Rif dan seluruh anak-anak muda, kita jangan berhenti mencintai Indonesia. Amin. Karena kecintaan kita terhadap Indonesia, karena apa yang saya alami hari ini, Rif, itu karena kecintaan saya terhadap Indonesia. Saya menyukseskan Asian Games, saya membawa, jadi waktu saya ke Italia, begitu kita bilang dari mana? Indonesia. Oh, Erick Thohir ya. Oh. Jadi bangga. Jadi orang kenal Indonesia itu salah satunya karena tangan dingin dari Pak Erick Thohir. Jadi begitupun BUMN hari ini, insya Allah di tangan beliau itu akan jauh lebih baik. Jadi buku ini mudah-mudahan bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang dikerjakan oleh beliau dan bagaimana komitmen beliau terhadap kemajuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan visinya Pak Presiden, Indonesia Maju. Siap. Kita sudah di akhir penghujung. Ada satu pertanyaan terakhir, Pak Arief. Adakah pertanyaan buat saya? Harusnya banyak, tapi satu aja lah. Apa itu, Pak? Ini kan seperti kalau kita lihat sekolahnya di SF, S2-nya di LSE. Kenapa sih masih pengen jadi ketua HIPMI Medan lagi? Pak, pertanyaan ini jujur ya ditanyakan sama teman saya sekitar 15 tahun yang lalu. Pulang. Saya bilang ke dia, luar negeri nggak butuh kita, tapi negeri ini butuh kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Siap. Luar biasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Pak Arief Rashid. Sama-sama. Siap.